Bertemu kembali dalam pelajaran bahasa Yunani Perjanjian Baru. Kita akan melanjutkan penerjemahan kitab Perjanjian Baru, yaitu Injil Yohanes. Saat ini kita akan menerjemahkan Yohanes 1 ayat yang ke-16. Ini adalah ayatnya. Seperti biasa, saya akan membacanya dulu terlebih dahulu menurut pembacaan dari Erasmus. Dan setelah itu kita akan menganalisa setiap kata atau setiap elemen yang terkandung dalam ayat ini. Mari kita lihat bersama-sama. Kai ektu pleromatos autu hemeis pantes elabomen kai kari nanti karitos. Kita akan perhatikan terlebih dahulu manakah di sini kata kerjanya. Kalau kita amati kata kerjanya, tentu kita kenali berdasarkan ending yang sudah kita kenal. Endingnya di sini ending omen, tentu ada di sini okmennya, elabomen. Ini adalah kata kerjanya, dan kita lihat dulu dia sebagai second aorist active indikatif dari first plural untuk kata lambano, we took atau receive. Kemudian, apakah masih ada kata kerja di sini? Tidak ada lagi. Nah, sekarang kita akan perhatikan manakah yang merupakan subjeknya di sini. Subjeknya tentu ada kata hemeis di sini. Ini bersamaan satu paket. Dan kemudian yang akan kita lihat adalah ada kata depan preposition ek plus genitive pleromatos. Tentu kita sudah tahu itu sebelumnya, arti daripada ek itu sendiri out of. Nah, kata yang berikutnya yang perlu kita lihat adalah ada kata anti. Anti sebenarnya di sini adalah sangat unik, dan kalau kita melihat penggunaannya anti plus genitive, sebenarnya dia memiliki arti in place of atau instead of. Anti juga sering diartikan sebagai against. Tapi dalam hal ini kita pakai atas nama. Nah, tentu kita amati lagi yang lain. Semuanya saya rasa sudah kita kenal. Tidak ada yang sulit lagi di sini. Nah, seperti biasa yang akan kita lihat adalah kita akan perhatikan dulu akan diagramnya. Ini adalah diagramnya. Kai hemeis elabomen karin, ini adalah sebenarnya yang merupakan kalimat utamanya. Hemeis elabomen karin. Nah, pantes ada juga orang yang memberikan posisi daripada fantes itulah equal atau sama dengan hemeis. Jadi ada dibuat satu level di sini dengan memberikan tanda dua garis. Dan sisanya adalah modifier atau menjelaskan tentang anti karitos dan juga memberikan kasih karunia dari kepenuhan Tuhan sendiri. Nah, sekarang kita lihat terjemahannya dalam bahasa Inggris tentunya. Ini adalah terjemahannya. And out of his fullness, dimulai dari sini. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Inggris seperti ini, atau kita mulai dengan kalimat utamanya juga bisa. We all have received. Bisa kita mulai dari situ, tapi kita ikutin saja penulisan dalam bahasa Inggris karena memang sangat umum penulisan seperti ini, sama seperti yang kita ungkapkan terlebih dahulu di ayat yang pertama, in the beginning was the word. Sebenarnya the word was in the beginning. Kenapa penggunaan the beginning di depan? Karena ada penekanan di sana, menekankan suatu awal permulaannya. Sama dengan halnya di sini, out of his fullness we all have received even. Nah, kata even itu berasal dari kata kai. Kai itu bisa artinya dan, even juga bisa diartikan. Nah, kemudian kata karin anti karitos. Nah, di sini ada satu hal yang susah. Banyak orang mengartikannya atau orang memperdebatkan apa sebenarnya realita daripada karin anti karitos. Kalau menurut arti kamusnya, anti, orang menganggapnya itu artinya adalah against. Tapi kalau kita pakai kata against di sini, karin against karitos, grace anti grace, kita tidak mengerti apa maksudnya. Tapi kalau kita lihat dari arti yang lain, di mana dia artinya adalah in place of atau instead of, maka kita melihat sedikit ada gambaran daripada realitas, daripada arti daripada frasa ini. Grace anti grace. Kasih karunia, kemudian on behalf of kasih karunia. Kalau kita melihat penggunaannya seperti itu. Nah, oleh karena itulah banyak orang memberikan tafsiran yang sangat luas tentang hal ini. Ada banyak perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Karin anti karitos. Dan di sini tentu di dalam penerjemahan di sini yang saya berikan adalah and out of his fullness we all have received even grace
upon grace atau grace in behalf of grace. Dengan kata lain juga, ini bisa diterjemahkan kalau kita ingin mendapatkan pengertian yang lebih sama dengan ini, maka kita bisa terjemahkan demikian. And out of his fullness, we all have received even grace after grace. Grace upon grace, grace after grace. Dengan kata lain, Tuhan memberikan kasih karunia yang berkelimpahan. Tuhan memberikan kasih karunia demi kasih karunia, satu dengan yang lainnya, berkelanjutan. Tapi kalau kita baca penjelasan dari banyak penafsir, tentu mereka memberikan tanggapan yang berbeda, karena pernyataan daripada Karin anti Karintos itu kita tidak bisa melihat dari konstruksinya saja atau dari artinya frasa ini sendiri dalam bahasa aslinya, tidak memberikan kepada kita penjelasan yang sesungguhnya. Makanya orang memberikan penafsiran yang berbeda-beda tentang frasa ini. Baik, dalam bahasa Indonesia tentu saya terjemahkan demikian, dari kepenuhannya kita semua telah menerima bahkan kasih karunia demi kasih karunia. Nah, ini tentu memberikan kepada kita satu pemikiran di mana kasih karunia itu diberikan terus-menerus, kasih karunia diberikan lagi, dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang kita lihat di sini, penjelasan singkat ini dan terjemahan singkat ini memberikan kepada kita suatu pemahaman, suatu motivasi untuk semakin giat di dalam mempelajari bahasa Yunani. Nah, tentu jika Anda ingin melanjutkan terjemahan yang berikutnya untuk ayat yang ke-17, silakan lihat untuk pelajaran yang berikutnya. Dan mudah-mudahan pelajaran ini bisa bermanfaat buat Anda, dan teruslah belajar. Suatu saat Anda akan bisa mengerti bahasa Yunani dan juga bisa memberikan terjemahan yang baik tentang bahasa Yunani dan juga memberikan penafsiran yang terbaik dari bahasa aslinya. Tuhan Yesus memberkati.